kekuatan-Mu kami boleh dimampukan untuk melakukan segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Pakai kami Tuhan di dalam karya kemuliaan dan karya keselamatan-Mu di bumi ini, sehingga jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Lengkapi kami terus dan tegurlah kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu, baik itu lewat teguran suara Roh Tuhan ataupun lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan lewat hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Jadilah kami tanah yang subur, yang baik, yang sebentar akan ditaburkan benih firman Tuhan, ataupun kami dipupuk oleh firman, ataupun kami disiram dengan firman, sehingga kami boleh mendapatkan pertumbuhan dan pada waktu untuk berbuah, terlebih kami boleh berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah dan pakailah hamba-Mu di dalam pengurapan dengan hikmat Tuhan menuntut untuk menyingkapkan rahasia kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara kasih. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan senang berkesedia Ibu Bapak, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan satu semangat kepada saudara ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Yanuar Wibowo ya. Beliau adalah dulu kaum muda juga di KDIAS ini ya. Kami persilakan Pak Yanuar untuk berkenan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Saya senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menyertai kita. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema di tengah-tengah pergumulan Tuhan melawan kita. Amin. Di tengah-tengah pergumulan Tuhan melawan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membaca dari satu kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Saya akan membaca dari ayat 22 sampai ke-33. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera berkatalah kepada mereka, "Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan
menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Amin. Saudara, seringkali iblis berbicara melalui pikiran kita ketika kita menghadapi masalah yang gak selesai-selesai. Seringkali iblis membisikkan kata-kata yang melemahkan iman kita, meragukan kasih Allah. Loh, kalau Tuhan itu penuh kasih, penuh kuasa, mengapa sampai saat ini masalahku gak selesai-selesai? Sudah memasuki tahun 2026 loh, Tuhan gak selesai-selesai. Mana itu janjimu? Mana itu kasihmu? Aku kok gak merasakan dan mengalaminya. Lalu kita meresponi apa yang disampaikan iblis kepada kita. Loh, lihat, orang itu baru saja percaya Tuhan. Loh, dengar doa langsung didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Nah, aku ini kapan Tuhan? Aku ini suwe doa. Aku setia loh. Doaku kok gak didengar-dengar Tuhan. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Yesus menyuruhnya naik ke perahu. Yesus menyuruhnya ke seberang, dan murid-muridnya pun menurutinya ke seberang. Ya, dan ketika murid-muridnya berada di tengah-tengah samudera, maka perahu yang ditumpanginya diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Alkitab tidak mencatat, tapi saya bisa membayangkan. Mungkin murid-muridnya ngomong, loh Tuhan, habis nurut loh. Tuhan suruh naik ke perahu, aku naik ke perahu. Tuhan suruh aku ke seberang, Tetapi mengapa di tengah perjalanan aku kok menghadapi pencobaan, kesulitan ini? Apakah Tuhan itu tidak menyertai aku lagi? Apakah Tuhan sudah menyia-nyiakan aku lagi? Tidak, saudara. Berapa banyak kita sering membatasi pikiran kita, berapa banyak kita sering membatasi diri kita. Kalau kadang kita lagi menghadapi pencobaan, pergumulan, mengalami kegagalan, bahkan kehancuran, lalu kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai aku lagi. Aku sia-sia Tuhan. Tidak ada campur tangan lagi di dalam hidupku. Tidak ada campur tangan Tuhan lagi dalam hidupku. Berapa banyak kita mempunyai pikiran sedemikian. Tetapi izinkan saya pada kesempatan ini, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Firman Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, dan rancanganku bukan rancanganmu. Ada suatu ayat yang sangat menegaskan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, mungkin saat ini saudara hadir tempat ini, saudara pun mengalami masalah di tengah-tengah kehidupan saudara. Angin sakal itu apa? Angin yang datangnya secara frontal dan tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita tidak tahu, tidak hujan, tidak ada angin, tiba-tiba masalah begitu mendadak dalam hidup kita, dapat berita yang begitu mengejutkan.
berapa banyak. Tetapi percayalah saudara, dalam keadaan apapun jangan tinggalkan Tuhan saudara. Tetap kita berharap dan mengandalkan Tuhan dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Saya percaya nanti Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Pengkhotbah Psalm 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan tidak ada seorang, dan Tuhan akan meneguhkan ya hati mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyalami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir ada. Oleh karena itu saudara, kita sebagai manusia kita tidak luput dari apa yang namanya masalah. Seolah-olah angin sakau, angin yang datang secara frontal tiba-tiba ke hidup kita, sehingga kita nggak tahu lagi apa yang harus kita katakan, apa lagi yang harus kita doakan. Hanya air mata sing ngalir nangis. Percayalah pada saat itu, teguhkan imanmu, jangan goyah, tetap berharap. Saya tahu Tuhan tidak akan menyia-nyiakan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, kalau kita baca tadi, kita baca dari satu perikop ini ya. Di sini saya bisa menemukan ada lima hal yang perlu kita ketahui. Siapakah Yesus yang kita sembah? Siapakah Yesus yang dahsyat itu? Masuk hal yang pertama, ayat 22. Tolong diberikan, saya akan membaca, menguraikan ayat demi ayat. Ayat ke-22 dikatakan demikian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Jadi siapakah Yesus yang kita sembah? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Di sini Yesus yang menyuruh. Di sini Yesus yang menyuruh murid-muridnya naik ke perahu ke seberang. Ini atas perintah, inisiatif Tuhan Yesus, bukan kemauan murid-muridnya. Ini atas perintah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Amin. Amin. Memang kelihatannya loh kok gak enak Tuhan, tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Saya ingat kisah Elia. Ketika itu dia berada di suatu tempat dalam kondisi kekeringan karena tidak turun hujan sekian tahun. Lalu firman Tuhan kepada Elia mengatakan, pergilah ke sebelah timur, ke sungai Kerit, sebelah timurnya sungai Yordan. Diperintahkan suruh ke sungai Kerit, tempat yang sunyi, yang gak ada manusianya. Mungkin kalau saya sebagai Elia ngomong, Tuhan sih bener ya Tuhan, udah sini wis kelaparan, wis kekeringan kok suruh ke sungai Kerit yang gak ada manusianya. Nah aku ini makan apa Tuhan? Saya makan apa Tuhan? Mungkin kita bisa berkata demikian. Loh Tuhan, keadaanku seperti ini loh, kok Tuhan suruh aku melayani? Mau aku ini keadaan sudah kekurangan saat begini kok seperti. Tetapi di 1 Raja-Raja 17 ayat 5 mengatakan, lalu Elia pergi dan melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Tidak mikir-mikir, tidak perlu dianalisa nanti aku makan apa, nanti aku di sana kelaparan gimana. Tetapi
Elia menurut firman Tuhan, melakukan taat turut akan firman Tuhan. Benar, memang di sana nggak ada manusianya. Dia bisa minum di sungai kering, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Loh, makanya di mana Pak Yanuar? Tuhan bisa pakai 1001 cara mengirim burung gagak untuk memberi makan setiap hari. Luar biasa. Apa makanan apa? Burger, roti, dan daging. Loh, burung gagak itu paling suka daging. Kok nggak dimakan? Kok burung gagak, kok bukan burung merpati? Pernahkah kita berpikir? Itu loh menunjukkan kuasa. Tetap dia menurut akan perintah Tuhan. Tuhan tidak menyia-nyiakan. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan menjamin hidupnya, Tuhan menjamin keselamatannya. Amin. Hai hamba Tuhan di tempat ini, kalau Tuhan sudah menetapkan saudara sebagai hamba Tuhan, tak usah ragu dan bimbang lagi. Tuhan akan tetap memelihara hidupmu, keselamatan hidupmu dan keluargamu. Amin. Berapa banyak teman saya seorang pengusaha, sama-sama kontraktor, tapi sudah meninggal, Pak. Ini bukan di gereja Aliran GBBS. Saya sering melayani di gereja lain, gereja Logos. Saya tidak sebut nama. Seorang pengusaha kaya raya. Saya waktu itu kena stroke dia kena stroke. Saya menggantikan pelayanan, suruh perjamuan kudus di gereja Logos. Saya tidak nyebut namanya, nanti nggak enak kalau dikenal. Pak Yanuar dengan suara terbantah-bantah ya. Engkau yang maju, ngomongnya tuh harus maju. Ternyata bapak ini seorang pengusaha juga. Wah, jauh lebih hebat dari saya, lebih senior. Istrinya itu ngomong bisik saya, dia kalau kemana-mana, pendeta sekarang pelayanan di Medan sekitarnya, di gereja besar, gereja kecil, dia tidak akan menerima maaf berkat dari gereja yang memberkati. Dikembalikan, bahkan dia akan memberkati gereja itu. Dipakai Tuhan luar biasa. Waduh, luar biasa. Aku tahu kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan saudara dan saya. Amin. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita sudah ditetapkan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lakukanlah. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Masuk bagian yang kedua. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Masuk bagian yang kedua. Siapakah Yesus yang dahsyat itu? Yesus adalah Tuhan yang selalu berdoa bagi saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan yang selalu berdoa bagi saudara dan saya. Ayat ke-23. Tolong dipersiapkan ya. Ayat ke-23 dikatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Yesus adalah Tuhan yang selalu berdoa bagi saudara dan saya. Ketika Yesus berada di muka bumi ini, Yesus sering meluangkan waktunya sendirian bersekutu dengan Bapaknya. Markus pasal 1 ayat 35 jelas mengatakan, pagi-pagi benar, hari masih petang, Yesus keluar sendirian kemana? Ke tempat sunyi untuk apa? Berdoa kepada Bapaknya. Loh, kalau Tuhan Yesus memberikan contoh pagi-pagi benar, hari masih petang, Yesus bersekutu kepada Bapaknya.
bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara luangkan waktu saudara secara pribadi. Ayo kita berdoa sendirian kepada Tuhan. Khususnya di pagi hari, masih pikiran masih tenang. Curhat mbek Tuhan, ceritakan masalahmu, ceritakan pergumulanmu. Nangis mbek Tuhan, jangan sama manusia. Curahkan apa yang menjadi keluh kesahmu. Saya percaya ketika kita datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan, di situ Tuhan akan mendengarkan cerita saudara. Amin. Saya nggak bosan-bosan ayat favorit saya Yesaya 30 ayat 19. Jangan kau terus menangis, nak. Sungguh aku itu mengasihi engkau. Berseru-serulah pada saat kau menghadapi kesesakan. Aku mendengarkan teriakmu dan aku akan menjawab. Bukan pendeta, bukan saya, Yesus sendiri yang menjawab. Saat ini mungkin saudara menghadapi persoalan, saya manusia biasa nggak tahu. Berseru-serulah, firman Tuhan mengatakan, aku mendengarkan teriakmu, bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Dan aku yang menjawab, amin. Bukan pendeta, Yesus. Saat ini beban apa yang saudara bawa saat ini? Berserulah pada Tuhan, amin. Dan Tuhan tahu. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus kok naik ke atas berdoa? Itu pertanyaannya. Bisakah saudara menyerna? Kita bisa menyernai yang makna ini. Mengapa Yesus kok naik ke atas berdoa? Kok tidak di tempat setempat itu dia berdoa? Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya bakal menghadapi kesulitan di tengah jalan, dan murid-muridnya tidak mengetahui hal itu. Dan Yesus naik di atas bukit, artinya apa? Yesus dia berdoa dan tahu persoalannya. Dan ketika Yesus berdoa, mata Yesus tetap memandang mereka yang di tengah-tengah samudera itu. Makanya Yesus naik ke atas bukit untuk melihat betapa kesulitan murid-murid mengatasi gelombang itu. Loh kok tahu Pak Yanuar Yesus memandang? Kita lihat kisah yang sama di Markus pasal 6 ayat 48. Ayo kita buka keluar sebentar. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat ke-48, kisah yang sama. Ketika Yesus melihat, perhatikan betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 Yesus pada malam itu Yesus datang kepada mereka. Jadi Yesus itu melihat betapa payahnya. Ini loh kepedulian Yesus. Dia yang menyuruh, dia yang turun ke seberang. Tetapi Yesus tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi dia tetap mengawasi, memandang apa yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Hal ini juga di dalam kehidupan kita. Yesus tetap memandang saudara. Yesus tetap memperhatikan saudara. Yesus tetap mendengarkan cerita doa saudara. Dan saya percaya setiap tetesan air matamu dan air mataku tidak jatuh sia-sia, karena itu ditampung di dalam irbat Allah. Amin. Apa itu sih irbat itu? Ketika saya ke Israel, saya lihat irbat itu kantongan besar dari kulit binatang. Untuk apa? Biji-biji butiran anggur dimasukkan ke dalamnya, lalu dipukul.
Kalau anggur itu sambat sakit itu. Maksudnya apa? Supaya butiran itu menghasilkan wine yang manis. Wine yang manis. Demikian setiap butiran-butiran air mata saudara yang jatuh, firman Tuhan mengatakan tidak jatuh sia-sia, ditampung dalam kirbat Allah. Artinya setiap air matamu akan aku gantikan menjadi anggur wine yang manis. Engkau merasakan kebaikanku. Itu loh kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan senantiasa berdoa bagi saudara dan saya sampai saat ini. Percayakah saudara? Amin. Tuhan masih berdoa dan mata Tuhan tetap memandang saudara sampai saat ini. Saya ingat lagu lama dari GBPS ya, waktu saya masih sekolah minggu mungkin ya. Saya sekolah minggu di GBPS saudara. Sampai setua ini tetap di GBPS. Mak saya, waktu saya itu kerjanya di Embong Sari. Mak saya itu temannya Mak itu mamanya Cik Suandi. Dan saya kenal Om Beliau itu seberang rumahnya itu yang punya itu. Saya ingat lagu lamanya apa? Dia hiduplah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah sembahyang buat anak-anaknya. Amin. Sampai saat ini Tuhan tetap berdoa, duduk di sebelah kanan Allah, berdoa bagi anak-anaknya. Jadi setiap tetesan air matamu tidak jatuh sia-sia. Firman mengatakan ditampung di dalam kirbat Allah. Sengsaramu kau hitung-hitung Tuhan. Artinya apa? Penderitaanku loh kau perhatikan, dan air matamu kau tampung dalam kirbatmu. Di Mazmur 66 ayat 9 kalau nggak salah. Itu saudara, ayo saudara. Yesus tetap berdoa. Kalau Yesus tetap berdoa bagi saudara dan saya, bagaimana saudara terhadap Tuhan? Ya ateis kamu gak enak, wis mood wis Tuhan, doa-doa. Gak ngerti tak Tuhan, sumpah itu. Piro kali aku doa akan didengar, wis gak doa-doa. Berapa banyak, tetapi nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan akan membuat segalanya sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tetaplah berdoa. Sehingga lama kita masuk pada bagian yang ketiga. Siapakah Yesus yang dahsyat itu? Kita masuk pada bagian yang ketiga. Yesus adalah Tuhan yang setiap kehadirannya selalu membawa ketenangan dan kedamaian. Yesus adalah Tuhan yang setiap kehadirannya selalu membawa ketenangan dan kedamaian. Saya baca ayat yang ke-25 sampai ke-27. Demikian firman Tuhan. Kita kembali lagi kepada Injil Matius tadi, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Saudara, Yesus tidak disuruh, tetapi Yesus turun dan mendatangi murid-muridnya dan
dan berjalan di atas air. Karena apa? Karena Yesus melihat betapa payahnya murid-muridnya untuk mengatasi gelombang karena Yesus tidak disuruh. Ini inisiatif Yesus sendiri datang mendatangi murid-muridnya berjalan di atas air. Saya mau tanya, ketika Yesus berjalan di atas air, gelombang itu sudah berhenti atau belum, saudara? Belum. Kok tahu? Iya, ketika Yesus firman mengatakan, dan Petrus naik ke perahu, maka redalah angin itu, gelombang itu reda. Jadi Yesus berjalan di atas air, artinya Yesus berjalan di atas ombak. Benar ya? Yesus berjalan di atas ombak, masih ada ombak. Loh, bukankah ombak adalah masalah yang ditakuti oleh murid-muridnya? Persoalan yang sedang digumuli, yang sedang diatasi oleh murid-muridnya. Akar persoalannya adalah ombak itu. Tetapi justru Tuhan berjalan di atas ombak itu. Amin. Apa arti rohaninya? Arti rohaninya, saudara, setiap kesulitan saudara, setiap kesusahan saudara, setiap pergumulan saudara, setiap kegagalan, bahkan kehancuran saudara, seringkali dipergunakan Tuhan sebagai jalan, sebagai sarana untuk mendatangi saudara. Amin, mengerti maksud saya? Seringkali pergumulanmu itu yang dipakai Tuhan sebagai sarana atau jalan untuk menghampiri saudara dan saya. Ketika saudara menghadapi kelemahan dalam hidup ini, ketika saudara menghadapi kegagalan bahkan kehancuran dalam hidup ini, seringkali Tuhan memakai kegagalanmu, kehancuranmu, pergumulanmu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menghampiri engkau. Itulah tema firman Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan Tuhan melawan kita. Amin. Saudara, di tengah-tengah segala sesuatu serba sedikit, di tengah-tengah segala sesuatu serba sulit, di tengah-tengah segala sesuatu serba terjepit, di tengah-tengah segala sesuatu serba terhimpit, terpuruk, kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, itulah saat dan waktu yang terbaik. Tuhan ingin datang menghampiri saudara, dan Tuhan ingin melawat saudara lewat pergumulanmu. Amin. Itu loh kuncinya. Oh, luar biasa rahasia firman Tuhan ini. Kalau saya melihat, saya bisa meneteskan air mata tadi malam. Saya menyiapkan, saya nggak tahu apa yang rahasiamu. Betapa besar cinta Tuhan kepada saudara. Kadang saya pun manusia, walaupun hamba Tuhan, gak lepas dari masalah. Banyak air mata yang saya curahkan. Tetapi ketika saya baca firman, bisa dikuatkan. Jangan menangis, hapuslah air matamu. Lihatlah, bukan betapa besar masalah yang aku dan saudara hadapi, tapi lihatlah saat ini betapa besar dan kuasanya Allah yang kau sembah. Satu bangkit jiwa, Tuhan, ampuni kelemahan imanku. Bukan hamba Tuhan itu imannya kuat seperti Superman. Tetap kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Itu justru di kelemahanmu, di dalam penderitaanmu, Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Hati yang hancur, gak kau pandang hina, Tuhan. Itu loh hati Tuhan. Siapa saat ini menghadapi persoalan? Siapa saat ini menghadapi pergumulan? Pandang dia, jangan pandang yang lain. Justru di tengah-tengah pergumulan, kalau kita menyerahkan semuanya, disitulah beban bisa terlepas, saudara. Amin. Bukannya kita tidak boleh nangis,
silakan nangis, silakan nangis, tapi jangan terus tenggelam dan larut dalam kesedihan. Aku loh yang memegang hidupmu nak. Mengapa kau sih ragu? Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu pun dapat merasakan apa yang sedang kita alami. Amin. Allah mempunyai simpati dan empati yang begitu besar kepada manusia, hingga dia bisa memposisikan dirinya sebagai manusia melalui anaknya. Supaya apa? Supaya melalui anaknya Tuhan Yesus pun dapat merasakan penderitaan yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan yang sangat berat menghadapi kehidupanmu. Ucapkan syukur karena Tuhanmu pun pernah mengalami pergumulan yang jauh-jauh lebih berat dari saudara ketika di Taman Getsemani. Mungkin saat ini saudara mengalami penderitaan yang secara manusia gak kuat atau Tuhan. Ucapkan syukur karena Tuhanmu pun pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari saudara ketika dia ada di kayu salib. Amin. Tuhan turun dari surga karena kasih-Nya, meninggalkan tempat kemuliaannya, datang ke dalam dunia yang fana, bukan menjadi seorang raja. Supaya apa? Supaya dalam keadaan manusia, Yesus pun dapat merasakan penderitaan yang saudara alami. Saudara, Tuhan tidak mengorbankan waktunya, Tuhan tidak mengorbankan tenaganya untuk saudara, tetapi Tuhan mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk saudara dan saya. Kita tidak berutang budi oleh Tuhan, kita tidak berutang nyawa, tapi kita berutang segala-galanya, tak terhingga dan tak terukur kasih Yesus. Firman mengatakan begitu besar kasih Allah kepada seisi dunia ini, hingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu loh janji Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini saudara masih belum merasakan cinta Tuhan, pandang salib, pandang terus salib itu. Kalau malah pandang salib itu, Tuhan seharusnya aku masih tergantung di sana, tapi karena kasih-Mu Engkau menggantikan aku. Apa balas kita kepada kebaikan Tuhan? Tidak ada, tidak terukur. Itu loh kasih Yesus. Amin. Oleh karena itu, selagi kita masih bernafas, seisa ayo layani Tuhanmu, saudara yang setia. Jangan karena desakan, karena tekanan ekonomi, karena apa, tinggalkan Tuhan. Jangan. Terus lakukan itu. Tuhan melihat air matamu, Tuhan melihat air mataku juga. Lakukan apa yang menjadi. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ingatlah seperti saya pernah katakan di sini, bahwa kesulitan yang kita alami itu adalah cara Allah untuk menguatkan iman kita. Kesempitan bagi manusia itu adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya, seperti yang pernah saya katakan. Karena Allah sanggup mengubah batu sandungan sehingga kita terpelundung menjadi batu lompatan untuk meniti jenjang yang lebih tinggi. Allah dan aku sanggup mengubah setiap tetesan air mata ini menjadi tari-tarian. Amin. Saudara tahu, para olahragawan angkat besi, kalau di dalam pertandingan
besi. Setelah dengan sekuat tenaga mengangkat besi, keluar menjadi juara. Terus diadakan pertandingan berikutnya dengan ditambahi barbel berat kanan kiri. Pelatih ngomong, ayo angkat. Aku gak kuat. Pelatih, angkat, kamu harus kuat. Dicoba, kamu ingin menjadi pemenang, angkatan. Kamu kan sudah jadi pemenang. Sekarang kan ini perlombaan kan lebih berat lagi. Tidak kuat, kamu kuat, angkat. Gunakan otot-ototmu untuk mengangkat ini. Ayo, bukan maksudnya pelatih ini tuh menyengsarakan para olahragawan. Kuat, maka harus semangat, harus kuat. Ada aku yang membackup kamu kuat. Ayo kuat. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia berhasil. Dan begitu dalam pertandingan dia sudah terlatih dan dia bisa mengangkat barbel itu dengan ditambah beratnya dan keluar sebagai pemenang. Demikian juga Tuhan saudara berkata, ayo nak, angkat bebanmu, angkat masalahmu, angkat pergumulanmu. Gak kuat Tuhan, kuat, gunakan otot-otot imanmu. Aku ada di sini, aku tahu kekuatanmu, sehingga akhirnya satu kali kelak kita bisa mengangkat beban kita dan kita bisa menjadi pemenang. Amin. Itu luar biasa Tuhan kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Itu bagian yang ketiga, kurang 2. Masih cukup waktunya. Saya akan melanjutkan. Tolong dipersekat Injil Matius pasal 14. Bagian yang keempat apa? Yesus adalah Tuhan yang berani menerima tantangan untuk menunjukkan kuasa. Yesus adalah Tuhan yang berani menerima tantangan untuk menunjukkan kuasanya. Ayat 28 dan 29 saya akan membaca. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Di sini Tuhan berani menerima tantangan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapati Yesus. Amin. Oh, luar biasa. Saudara, Yesus yang kita sembah, Yesus itu maha kuasa. Dia bisa melakukan segala perkara. Hal yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu Yesus saudara. Secara manusia, Petrus tidak bisa berjalan di atas air. Karena apa? Karena bede manusia lebih berat dari bede air, pasti tenggelam. Tetapi di sini Petrus bisa berjalan di atas air. Saya tanya, ketika Petrus berjalan di atas air, gelombang itu masih ada atau belum? Masih. Artinya apa? Arti rohaninya. Petrus bisa mengatasi gelombang masalah. Petrus bisa mengatasi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, dan dia bisa berjalan dan mengatasi masalah itu. Amin. Loh, kok bisa? Selama matanya dia memandang Yesus, selama matanya tertuju pada Yesus, selama dia terfokus matanya pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Demikian juga dengan saudara. Selama matamu memandang Yesus, selama matamu terfokus hanya kepada Yesus, seberat apapun pergumulanmu, persoalanmu, engkau bisa mengatasi karena dia memandang Yesus. Mata kita memandang Yesus. Ayo, jangan alihkan mata kita kepada Yesus. Jangan kita tergiur oleh kenikmatan keindahan dunia ini. Tetap mata kita memandang Yesus. Keadaan senang maupun keadaan
tidak bisa, tapi ayo bangkit lagi, lanjutkan seperti firman saya tempo hari yang lalu. Tujuanmu belum selesai, nah di mana? Garis akhir, dan aku akan mencapainya, tetap memelihara imanku. Amin. Ayo, dunia semakin kacau balau, gak karuan. Dan bila mana Petrus itu jatuh, mau tenggelam itu aku. Firman mengatakan ketika dirasakan tiupan angin dan Petrus mulai dia meragukan dan dia mulai mengalihkan pandangannya, melirik ke bawah. Gelombangnya kok gede, gelombangnya besar. Disitulah Petrus jatuh. Apa sih berita-berita, apa sih angin di sekitar kita? Berita-berita yang mengerikan, saudara. Ayo saudara lihat di YouTube saudara, di Instagram saudara. Kan berita-berita yang mengerikan. 2 hari yang lalu, tanggal 6 Februari, terjadi gempa di dekat Pacitan. Berapa puluh meter? 6,7 skala Richter. Kalau 7 menimbulkan tsunami. Dimulai November, Aceh dan Sumatera Selatan, bagian barat terjadi gempa, terjadi tanah longsor, banjir, ribuan orang meninggal. Disusul di Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, terus Malang, Bali, semuanya terjadi. Juga di daerah-daerah lainnya terjadi gempa, terjadi banjir. Di Cina, di Rusia, di Jepang tanggal 8 Desember saya ingat terjadi gempa menimbulkan tsunami. Di Pulau Hawaii gunung meletus, di sini juga gunung sudah menunjukkan keaktifannya, saudara. Meksiko, Brasil terjadi di belahan dunia, di Eropa, di Amerika. Saya telepon anak saya yang di Kanada. Oh, tetap doaku, Bapak di Surabaya tetap mendoakan kamu. Keadaanmu tetap aman-aman. Ya, cuma ekstrimnya terlalu dinginnya tuh hampir 30, Pak. Mobil itu sudah gak ketok, wajah tutup kabel. Jalan itu salju. Dulu pernah dia tergelincir dan tabrakan, untung anak saya selamat. Licin itu kalau direcis nabrak. Nggak usah kerja wes gandol Gusti. Anak saya di Australia, JJ di Bondi Beach itu saya pernah pesan pantai bagus. Terjadi pembantaian puluhan orang di Puerto itu, deketan iya Pak. Anaknya cucu saya setiap malam minta dibacain firman Tuhan, tapi firman yang berbentuk ada cerita ya. Kisahnya nggak mau lain, cuma Goliat dan Daud. Ceritanya nggak mau Goliat, tapi tiap malam kamu apa? Aku ingin menjadi Daud, aku ingin Daud, aku mau mengalahkan raksasa. Ayo saudara, jangan angin di sekitar kita itu adalah berita-berita yang mengerikan yang dapat melemahkan dan menjatuhkan imanmu. Dan jangan saudara melihat ke bawahmu, bagi kau gede, pasang. Ketika engkau mengalihkan pandanganmu dari Yesus, saat itu imanmu akan jatuh. Ayo, amin. Sekuatna Yesus ngomong, aku melihat air matamu, jangan tangisi lagi. Nek kamu sumpah berserulah padaku, aku lu mendengar teriakmu dan aku yang menjawab. Amin. Saudara, tidak ada lagi Tuhan itu Tuhan yang begitu besarnya. Jangan melihat betapa besar masalahnya, tapi lihatlah pagi hari ini betapa besar kasih-Nya dan kuasa Tuhan yang menolong saudara. Amin. Mengerti ya maksud saya? Di tengah-tengah pergumulan, kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, itulah saat dan waktu yang terbaik. Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya, dan Tuhan akan melawat saudara. Kalau saya menginjili orang
Wis orang kaya, wis Pak Yanuar coba ngomong Tuhan Tuhanmu, wis cukup, wis gak perlu Tuhan Tuhanmu, sing perlu itu keringat kerja. Ya. Orang sing tak punya duit itu nangis minta Tuhan, sombong. Tapi kalau saya menginjili, Pak Yanuar doakannya ini, tante ini di ruang ICU RKZ sudah menunggu waktunya, tapi dia bukan anak. Ketika saya ketemu, walaupun matanya, mulutnya komat kamit, tante percaya Tuhan ya, Tuhan baik dan menolong tante ya, mau ya percaya Tuhan, tolong apa yang terbaik Tuhan memberikan. Percaya saat ini Tuhan akan menolong. Mantu-mantu, loh kok gampang menerima Tuhan dalam keadaan sudah menunggu ajalnya. Tuhan melawan dia lewat saat ini. Kalau saya menginjili anak remaja, anak gadis ditinggal pacarnya, sudah. Kalau itu bukan dari Tuhan, tinggalkan, nanti Tuhan dari ganti. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, patah hati. Mengapa kok gampang? Karena Tuhan melawan mereka lewat kepatah hati. Karena itu saudara, apapun yang terjadi tentang cinta Tuhan. Masuk bagian yang terakhir, yang kelima. Siapakah Yesus yang dahsyat itu? Yesus adalah Tuhan yang selalu bertindak tepat pada waktunya. Bertindak tepat pada waktunya. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Artinya Petrus lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Ayat 31. Segera Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apa artinya? Artinya aku di sini, aku ada di sini. Mengapa engkau takut, nak? Firman ini juga diberikan pada saudara dan saya. Aku di sini, nak. Mengapa engkau takut, nak? Yesus bertindak tepat pada waktunya. Ketika kita menghadapi kesesakan, kita sudah hampir tenggelam, berserulah, Tuhan tolong. Segera. Firman Tuhan mengatakan segera Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan menolongnya. Ayo saudara, mungkin saudara sudah di ujung tanduk, sudah nasibku kayak gini, sudah di ambang kehancuran. Tuhan berserulah, Tuhan segera mengulurkan tangannya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah tergesa-gesa, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, amin. Saya ingat ketika Yesus diberitahu Lazarus sakit keras, Yesus sengaja nggak mau datang, menunda berapa hari. Sampai ketika Yesus datang, Marta mau Tuhan, seandainya berapa hari engkau datang, Lazarus sudah akan mati, Tuhan. Sudah 4 hari lo bau lo, Tuhan. Secara manusia itu tidak mungkin lo 4 hari sebau lo, Tuhan. Kamu kok telat sih terkoe, Tuhan. Kamu kok terlambat datangnya, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Barang siapa yang percaya akan aku akan melihat kemuliaan Allah. Yesus sengaja menunda kedatangannya supaya orang yang sudah mati 4 hari secara medis, secara manusia, sudah busuk, tidak akan hidup. Tapi Tuhan sanggup menyatakan kuasa Allah. Mungkin saat ini imanmu sudah mati. Saat ini masa depanmu sudah suram. Aku tidak ada harapan, Tuhan. Masa depanku gelap suram. Tapi berserulah, Tuhan mengulurkan tangan dan menolongnya. Amin. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Jadi pada pagi hari ini ada 5 firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, biar kita ingat betul-betul bahwa Tuhan ada.
Yesus adalah Tuhan yang tetap bertanggung jawab atas hidup saudara. Amin. Yesus adalah Tuhan yang selalu berdoa bagi saudara dan saya sampai saat ini. Yesus adalah Tuhan yang setiap kehadirannya membawa ketenangan. Siapa yang gak tenang? Membawa kedamaian. Dan Yesus itu berani menerima tantangan siapapun untuk menyalurkan kuasanya, dan pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Saya sebagai manusia bisa berhenti menyampaikan firman, tetapi biarlah Roh Kudus hadir di hati saudara yang berbicara lebih dalam, lebih memberikan pengertian lebih dalam betapa besar dan dahsyat. Hapus air matamu, hapus air mata saudara, hapus air mataku juga. Pandang Yesus yang sanggup memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Bukan hamba Tuhan itu takut, bukannya hamba Tuhan itu kebal masalah, enggak. Tapi justru di tengah-tengah masalah itu, saya tetap memandang Yesus. Dunia boleh bergelora, dunia boleh bergoncang, tetapi Engkau Allah yang tak tergoyahkan. Amin, kita pujikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Tuhan itu dahsyat, itulah Tuhan yang kita sembah. Selamanya Engkau tetap Allah. Walaupun dunia boleh bergoncang, Engkau tetap Allah yang tak tergoyahkan. Betapa